Mari kita mulai acara kegiatan politik ini dengan bersama-sama melakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan proyek protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Al-Mufti SAG kepada Al-Ustaz dengan hormat Islam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا
من ينتصر وما بدلوا تبديلا فمنهم من قضى نحبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق Allahul Azim. Surat Keputusan Nomor 07 SK-MT /MJA CPW /9 tentang komposisi dan personel pengurus Majelis Taklim Khairun Nisa Masjid Jami Al-Wahyu Parang Kecamatan Tempe periode 2023-2026. Pengurus Masjid Jami Al-Wahyu Capaweng, Kelurahan Matru Taparang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Madiun setelah menimbang dan menetapkan, memutuskan satu, komposisi personel pengurus Majelis Masjid Jami Al-Wahyu Capaweng. Kedua, memberikan amanah untuk melakukan hal positif. Ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya. Kemudian Pembina Darhan Darsono SPD, Haji Atika Mutar, Dr. Anda Par SOSMAP, Haji Nur Hayati Burhan, Haji Nur Hawiyah Alwi Umar, Andi Lebih, Haji Rahmatia, Haji Marhang, Haji Bunga, Haji Mencak, Haji Bunga Siratang, Kartini Enteng, Haji Halmia Tamring, Yeruming, Haji Nati, Marhawa, Mas. Kemudian pengurus harian, Ketua Umum Siti Jurnis Hasanuddin, Wakil Ketua Nurani Mansur, Haji Hasnawati Sarifudin, Wakil Sekretaris Fitranti Mutar Resos, Bendahara Haja, Wakil Bendahara Herlina Ambasa. Kemudian bidang pendidikan dan keterampilan, Nur Samsuryani SPD, Ferawati Haja Sulfianti SPD, Siti Nurbaya Yuding SPD, Budaya Idris, Siti Alia Mutar, Hartati Remang, Sunarti Badawi, Siti Hafsah, Haja Intan, Rohana Tapeng. Kemudian bidang organisasi dan kelembagaan, Herlina Hamad. Kepada yang sudah diarahkan masuk untuk segera dilaksanakan pengukuhan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pengurus Masjid Jami Al-Wahyu Capaweng, saya mengukuhkan dan mengesahkan ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa Masjid Jami Al-Wahyu Capaweng periode 2023-2026. Saya ulangi, selamat mengemban amanah baru untuk menjadi bagian yang akan memakmurkan masjid kita dan membangun penguatan keamanan sejak awal kepada generasi muda kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan remaja Masjid Al-Wahyu Capaweng periode 2003-2026. Sebelum saya mengumumkan selamat ini, remaja Masjid Jami Al-Wahyu Capaweng, apakah kalian bersedia? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengukuhkan dan mengesahkan
anak-anakku remaja masjid periode 2023-2026. Selamat mengembang menjadi bagian yang akan memakmurkan masjid kita dan membangun keimanan sejak awal kepada generasi muda kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, kita syukuri bersama bahwa malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami Al-Wahyu Capawengan dan panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah bertepatan dengan 24 September 2023. Hadirin dan undangan yang tidak sempat saya sebut satu persatu namanya dan jabatannya yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keimanan sehingga kita dapat hadir di tempat yang mubarakah ini untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat ridho dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan semua hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa sejak awal dibangunnya Masjid Jami Al-Wahyu Capawengan ini, kalau tidak salah sudah 9 tahun atau 10 tahun yang lalu kita mulai membangun masjid kita ini. Modal awalnya hanya 250 juta. Modal awalnya hanya 250 juta. Kalau dipikir secara rasional, tidak akan terbangun masjid secantik ini, masjid yang semegah ini. Tetapi alhamdulillah atas dorongan orang tua kita yang ada di Capawengan,
Alhamdulillah masjid kita ini telah terbangun dengan megah, cantik, indah, dan kita rasakan. Dan saya merasa masjid kita ini terlalu kecil, biculandai. Ya riolo masjid kita kue 8 kali 10. Itu hanya tingkat. Emaku kue matingkat nih. Nama mabis cuma pasading. Magi nasabak negai jamaahna. Alhamdulillah. Ini yang patut kita syukuri bersama, bahwa dengan masjid yang luas kita persiapkan, akan tetapi begitu jamaah membludak. Alhamdulillah, dari saya tadi sampaikan ada 4 atau 5 kecamatan ikut memeriahkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menyampaikan bahwa masjid kita ini 9-10 tahun yang lalu dengan bermodalkan keikhlasan dari para pengurusnya akhirnya terbangun seperti ini. Dan mungkin saya bisa sampaikan bahwa pada awal kita menyampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa Masjid Jami Al-Wahyi Capaweng kita akan bangun, maka berbondong-bondonglah para donatur. Ada yang menyumbang 1 sak, 2 sak, 1 trek. Akhirnya semen pada saat awal kita bangun ini mencapai 2000 sak semen. 1 sak, 2 sak terkumpul menjadi 2000 lebih. Besi luar biasa banyaknya. Ada yang menyumbang uang. Ada juga keluarga yang dari dulunya tinggal di Capawengan, dia selalu mengirim uang setiap bulan 10 juta. Luar biasa. Luar biasa keikhlasan kita bersama. Dan pada akhir-akhir ini, kenapa masjid kita ini ada juga donatur yang meminjamkan uang kepada kita, memberikan pinjaman. Kita diberikan uang untuk membangun dinding masjid, plafon, AC-nya AC sentral. Mungkin di Wajo belum ada masjid yang punya AC sentral. Namun karena kondisi KWH, listrik kita beberapa kali mati. Nah, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus, supaya kalau bisa dilakukan pembagian, mungkin lain jalurnya atau jaringannya untuk AC, lain juga untuk sound system dan listriknya. Ini yang perlu dipikirkan supaya kita lebih nyaman. Jadi saya sampaikan bahwa kita diberikan pinjaman, jadi jumlahnya itu kurang lebih 719 juta. Ini 1 orang memberikan pinjaman. Pada awal donatur itu meminjamkan uang, saya umumkan di bawah, masih belum dipakai di atas. Saya sampaikan kepada jamaah Jumat pada saat itu bahwa ada donatur yang ingin meminjamkan uang. Artinya siapapun yang menjadi pengurus itu adalah merupakan kewajiban. Dan alhamdulillah kita sudah membangun apa yang diharapkan, sudah terbangun. Kalau tidak salah sisa menara masjid. Menara masjid rencananya kita akan
tambah ketinggiannya sisa itu. Dan dari 719 juta ini kita sudah membayar 50 juta. Sudah membayar 50 juta. Jadi kurang lebih 600 juta lagi. Kalau kita mendapat sumbangan dari masyarakat 50 juta saja 1 bulan, 10 bulan insya Allah 12 bulan 1 tahun sudah bisa kita lunasi hutang kita. Tapi dengan dasar keikhlasan. Dengan dasar keikhlasan. Kenapa saya selalu sampaikan bahwa untuk membangun masjid seindah, secantik dan semegah ini modalnya adalah ikhlas. Saya sudah sampaikan, saya sudah 3 kali menjadi ketua, sudah 3 kali diperpanjang. Saya sampaikan kepada semua anggota, semua pengurus, jangan kita mau hidup di masjid. Jangan kita mau mengambil keuntungan di masjid. Tapi kita harus menghidupi masjid. Kita harus makmurkan masjid. Kita makmurkan masjid. Kita datangkan penceramah dari kabupaten lain atau di daerah kita sendiri. Bagaimana memancing kita? Kita buat acara-acara yang bisa memakmurkan masjid. Beberapa waktu yang lalu saya dengar ada juga Jumat Berkah. Ini juga dilaksanakan di masjid kita. Ini yang kemarin saya sudah usulkan, kalau bisa ada buka puasa bersama untuk Senin Kamis. Tapi alhamdulillah belum dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terwujud. Itu. Selanjutnya mungkin keluarga saya, jamaah masjid atau dari kecamatan lain merasa terganggu. Merasa terganggu jika melewati di depan masjid kita. Karena apa? Karena ada engkau parelo lelau, angka parelo lelau, jadi melodam peka aku di maneng boleh seliwat kota kamana lalo kikiolona masih melodam peka apa mulai siapa aja ku latu dapat gamakku melodam peka. Ini untuk membayar pinjaman kita. Itu barangkali penyampaian dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Wahyu. Yang saya hormati para undangan, tokoh masyarakat, majelis taklim, baik dari wilayah Kelurahan Batu Utara maupun dari negara tetangga. Saya ucapkan selamat datang. Yang saya hormati dan saya banggakan adalah penitia Maulid yang telah bersusah payah dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga acara ini dapat terselenggara. Dalam hal ini pengurus masjid bersama majelis taklim yang dikukuhkan tadi dan remaja masjid.
Oh iya, saya ucapkan dulu selamat atas pengukuhannya tadi. Semoga ke depan Majelis Taklim bersinergi dengan remaja masjid serta pengurus masjid Jami Al-Wahyu dalam membangun ukhuwah Islamiyah di wilayah Kelurahan Metro Taparang khususnya dan Kabupaten Wajo pada umumnya. Perlu saya sampaikan bahwa awal bulan ini kami telah mengupayakan penggalian sungai atau kanal Radiagani dengan menghadap Dinas PU. Melalui Bapak Bupati telah bersurat ke Balai Besar selaku yang berwenang untuk melakukan penggalian atau pengerukan, dan insya Allah akan dikerjakan di masa-masa yang akan datang. Informasi yang saya peroleh akan dikerjakan dalam waktu dekat dan insya Allah akan sampai di Capawengang. Jadi informasi yang beredar katanya hanya sebatas Asuraja. Saya sudah konfirmasi di Dinas PU, insya Allah sampai di Capawengang. Kemudian terkait bantuan Bapak Bupati pengadaan air bersih, alhamdulillah sudah 3 kali kami melakukan pengawalan pendistribusian air bersih di wilayah Kelurahan Metro Taparang. Terakhir hari Jumat kemarin sudah didistribusikan ke warga yang membutuhkan, dan insya Allah akan terus kita upayakan ke depan supaya masyarakat kita dapat terpenuhi air bersihnya. Penyakit pun bisa dihindarkan. Hadirin yang saya hormati, sekira itulah yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya marilah kita bersama-sama nantinya memetik hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz yang sama-sama kita muliakan, supaya kita bisa mendapatkan hikmah yang positif sebagai bekal kita di akhirat nanti, insyaallah. Wabillahi taufiq wasyhada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, seluruh jamaah peringatan Maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rijaliani riasul sinin 10-20 bulan Rabiul Awal tahun 570 Masehi. Nabita engka ambona angkato indona angkato ninina angkato binina angkato anakna angkato apona, tapi nanita digaga silsurat. Tetapi secara hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam megarada silsurat
dalam salah satu riwayat engkan nabita natuda sibawa sahabat, maka dia nabita napudangi sahabat, ana mustakum bi ikhwani, mudah nikah sedih sila surat. Maka dia sahabat, anasta ikhwanik ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu? Maka dia Nabi telah, bukan, kalian bukan saudara, antum ashabi, tapi kalian adalah sahabat. Kaya na pala sila surat ta'i surah Allah Ta'ala. Maka dia Nabi ta, lam yarawni wa amanabi, iru ya sila suratku, dinang kanita ka, dinang ka na sifat bicara iya, dinang ka na sirunto iya, tetapi malakdan matapalo iya. Kaya na kanaya, insya Allah ini mana Bapak Ibu sekalian, kitalah saudaranya Nabi. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjumpa Nabi, kita tidak pernah melihat Nabi, bahkan bermimpi pun tidak pernah bermimpi ketemu dengan Rasulullah. Tetapi malah deki mapuji di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Nasabah giginna ini natu silsurna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tabik maraja Nabita angka ambokna, angka indokna, angka nenena, benen, anakna, dan seterusnya. Nabi dilahirkan, bahkan Nabi pun meninggal. Berarti Bapak Ibu, yiru nabita tania malaikat. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dijelaskan, Kun puani Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya, kata Nabi, manusia seperti kalian. Nah sebab Nabi ta malaikat silada ki macinulai. Makanya di ayat lain di akhir surah At-Taubah juga dijelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallu faqul hasbiyallah. Lagi ucapan sebelum saya jelaskan iyewe ayatnya Bapak Ibu maka silan apa Maiwakan makasilan pala. Nah sebab iru ayat di akhir surah At-Taubah ini wedding nasabari na malampi umurna tahu. Makanya ya kum kata malampi umurna taruntuk tatana-tana ini gari. Jarak tau malampi umurna tunatana yang amalkan. Makanya ya kum kata baca iru ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ucapana insyaallah yakun baca dia mati. Yakin ayat. Iya na bacamu ya tahu dia mati. Cocok nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi Nabi tatania malaikat jamaah tahu pada ini, tapi ingat maka difung Allah Ta'ala kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Tapi iya Nabi ta iwaringi wahyu jamaah dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah SAW ketika berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Dijelaskan dalam surah An-Najm, wa ma
yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Tetapi Nabi berbicara sesuai dengan wahyu yang diturunkan Allah. Makanya ucapan Nabi itu benar. Nah, angka sidni warekadana Nabi tak yang banyak ilmuwan terkagum dengan Islam. Kede ucapan Nabi tak yang sangat luar biasa diri sekalian. Telah dibuktikan dengan syahis, dengan penelitian jamaah dimuliakan Allah. Maka dari Nabi tak 14 abad yang lalu. Kullu bani Adam tungka anak apuna Adam yakuluhu turab nan rimana tanah. Itu penjelasannya Nabi. Tungka anak apuna Adam ancur mana illa sangadina. Jadi angka aga-aga ilalanna watakalita bapak ibu dena ancur amu aga tagoreng. Dan ini sudah dibuktikan jamaah dimuliakan Allah. Namun mupala, mutumbu, muage, denule yang curue. Dan ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Inilah kemujizatan Rasulullah. Ini keajaiban di dalam Islam. Tegem jamaah dimuliakan Allah. Maka di Nabi ta ajabat sanabi. Ayasa ajabat sanabi yanaritu tulang ekor. Disamunya sangi tulang ekor. Maka deki diuji sulabia. Iya sulabia Bapak Ibu. Angka tubuhku ya signa ulita. Iya tu yasem sulabia. Biasa kapan takarawe yaro. Biasa kapan tagisa kumabisaki. Cuma demi nang katapahani. Hakikinna ya sangi tulang sulbi. Makanya pada malam ini jamaah dimuliakan Allah, saya akan ungkap dan bahas tentang tulang sulbi hadirin sekalian. Makanya teman-teman ke hadir, aja tercapai-capai, aja terpandangin tinggi sengi tulang sulbi. Kenapa? Karena itu satu-satunya yang tidak hancur dalam diri manusia. Kenapa tidak hancur? Maka dia minta fihi yurakka. Karena Allah akan menciptakan kita untuk yang kedua kalinya dengan tulang sulbi. Aku firmati pancadi jamaah dimuliakan Allah kolektif tulang sulbi. Makanya dalam surah Yasin dijelaskan, mayyuhyil izama wa hiya ramim. Mereka bertanya kepada Rasulullah, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka di KPRE ini kan mulai patuai tulang belulang yang telah hancur luluh. Jawaban dalam surah Yasin, qul yuhyi alladzi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalaq. Latu ucapan. Maka dari Allah Ta'ala, siapa yang sanggup menciptakan, menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur luluh? Qur'ani Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghidupkan kembali tulang belulang yang hancur luluh. Dialah yang pertama kali kamu diciptakan. Kenapa Allah perjelas di sini? Nah, sahabat jamaah dimuliakan Allah. Allah sangat mudah sekali menciptakan kita. Kenapa? Sedangkan kita tidak ada. Kita tidak pernah ada. Kemudian Allah mengadakan kita. Apalagi jika kita pernah ada. Maka jelas lebih mudah Allah menciptakan kita, kembalikan. Kita memang sudah pernah ada. Sedangkan kita tidak pernah ada. Allah mampu mengadakan kita. Apalagi kita memang sudah pernah ada. Maka dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mampu menyusun kembali ini. Jari-jarimu yang hancur ini, jari-jari, tulang jari-jari hancur. Allah mampu menyusun kembali utuh seperti manusia, jamaah dimuliakan Allah.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tulang sulbi ini sesuatu yang tidak hancur dalam diri. Tapi Maraja, informasi dari teman kami bukan beragama Islam, bahwa ini beragama lain, beragama Hindu. Ketika mereka dibakar, setelah mereka dibakar, apa yang dicari? Tulang sulbi. Itu yang dicari. Kenapa? Karena mereka juga tahu bahwa ini tidak hancur. Maka itu yang dicari. Kenapa dicari? Untuk diperiksa. Dan ternyata ciri khas manusia, karakter manusia itu tergambar dalam tulang sulbi. Ya kau tahu kanjak mate, tulang sulbinya mapute. Artinya tahu kanjak mabesa malabu dan tahu kanjak jamaah dimuliakan Allah. Ia mana dari kau tahu mate, orang pendosa meninggal, maka tulang sulbinya hitam jamaah dimuliakan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini Bapak Ibu. Makanya teman-teman ke hadir, sudah banyak penelitian di alam ini. Ada orang Jerman yang berhasil mendapatkan penghargaan Nobel pada tahun 1935 karena penelitiannya terhadap tulang sulbi ini. Ada orang Cina, ada orang Arab, banyak sekali sudah mengadakan penelitian. Ternyata tulang sulbi memang tidak hancur jamaah dimuliakan Allah. Makanya tapi Bapak Ibu, Pak Disangelopoye, ini adalah ilmu leluhur yang mulai hilang di zaman sekarang. Tapi Maraja, angkasi ditahu. Wah, macuani muruna, turi sehat, turi magala, turi mawapa, padahal umurnya itu sudah tua jamaah dimuliakan Allah. Tapi iritai, wah turi magala, turi sehat, itana ini. Mana keje ini turi magala, turi sehat, dan seterusnya. Apa yang jawabannya? Jawabannya cuma satu, tulang sulbi. Menurut jawabannya tulang sulbi. Kemudian hadirin sekalian, angkato tahu betah riolo. Riolo tahu betah, tahu jago, tahu hebat riolo. Dan disegani dan ditakuti. Itanai maka ada itu mau pakai-pakai. Ternyata nak pakai tulang sulbi. Bahkan penuturan mereka ya senge alam besi. Mohon maaf ini, tapi saya tidak pernah belajar tentang ilmu itu jika dilarikan ke pakai warna tidak. Ia mirip fudanga ya senge ustaz tu alam besi ilalan nawata kalita siapa tu nasab kotor taniki maka kia sa alam besi ulangi maka dia senge alam besi ia dari itu tulang sulbi. Ternyata tulang sulbi ini banyak rahasia yang terkandung. Oleh karena itu saya sampaikan kepada jamaah. Itu tulang sulbi paparakai ini. Itu tulang sulbi tae tananangi. Itu tulang sulbi tae tali tutiwi tapalihari jamaah dimuliakan Allah. Maka timbul pertanyaan sekarang. Pekogi cara tak parakai. Satu, cara para kaini turita pacing. Jadi ingat Bapak Ibu, mulai malam ini kalau baru dengar ceramah ini, usahakan tapi gauli. Lihat 1 bulan ke depan, pasti ada sesuatu yang lain kita rasakan dalam diri. Tapacing, pekogi cara tapacing, ya kuma bisa ki, tapi saya itu. Selama itu cuma bisa kan? Cuma bisa ini rubawan mulai lagi si ini say jarak tuh bisa selebihan. Makanya peringaran ini narik kuma bisa kita jamaah dimuliakan Allah. Ingat tulang sulbi tapi say toi tulang sulbi tak pekuni sasepun dioka pekuni sasepun camme toi tulang sulbimu. Ya kok dia kok diotoi tulang sulbimu. Nariko masabu nggak usah sabuni toi tulang sulbimu. Iya nang katau turi jagaiwi tulang sulbina.
Nah para kewi tulang sulbina, insya Allah lihat 1 bulan akan ada sesuatu yang kita rasakan dalam diri. Dan ini sesuatu yang ajaib Bapak Ibu dimuliakan Allah. Mungkin kita sudah umur 50, 70, mungkin baru terdengar ilmu ini jamaah dimuliakan Allah. Ini terkadang orang sepelekan, pada ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup. Bahwa dalam tubuh ini semuanya hancur kecuali satu, adalah tulang sulbi. Itu yang tidak hancur jamaah dimuliakan Allah. Makanya Bapak Ibu torita pacingero tulang sulbi. Cuma yang kue pacingi angka tu bacaan. Jadi ini pacingi bawah angka bacaan. Bacaan insya Allah tapalak mana? Bacanya itu Bapak Ibu ada di dalam surah At-Tariq. Kan penjelasan tulang sulbi akan ada dalam surah At-Tariq. Ayat berapa ayat 7? Yakum bisai tulang sulbimu. Baca di Makkah. Yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Subhanallah. Ya kita baca Bapak Ibu. Ustaz, wasat ni dia nawat ditemak baca Quran na WC betul. Dia nawat ditemak baca Quran na WC be. Pikun cerita Ustaz. Ada na lepak lillah. Ya kau na lepak lillah dia nawat din. Tapi hatimu baca ilalang. Ajum pada pagi lillah. Ajum pakai timumu. Hatimu nak baca ilalang. Dia na marigaga. Hakim baca di dalam. Yakhruju min baini sulbi wat tara'i. Subhanallah. Makanya tabe maraja, khususnya teman-teman saya dari laki-laki ini. Boleh kini koronanya, tabe teman-teman saya yang dari laki-laki yang berpotensi masih bisa punya anak. Masih bisa punya anak. Nah sebab katoda tuh merjibitun pun anak macam ini. Tapi kalau masih berpotensi kira-kira masih punya anak, opak guru ki ilmu laluhur. Ilmu laluhur tentang tulang sulbi, masalah keturunan. Ingat ini, ketika engkau melakukan sesuatu yang baik, maka munculkan dalam hatimu, ya Allah, jadikan keturunanku dari tulang-tulang sulbiku kelak menjadi tapi kau. Misalnya kita pergi dengarkan ceramah majelis taklim atau kita datang ke masjid berjamaah, ya Allah, jadikan anak keturunanku yang keluar dari tulang-tulang sulbiku menjadi anak ahli salat. Doamu diterima Allah. Maka pelakor kau pergi kepada penghulu, ya Allah, jadikan anak-anakku yang keluar nanti dari tulang-tulang sulbiku menjadi anak-anak penghafal Al-Quran. Subhanallah. Karena keturunanmu itu tidak mungkin ada kalau tidak keluar dari tulang sulbi jamaah dimuliakan Allah. Makanya nur Rasulullah selalu berpindah dari mana? Berpindah dari tulang sulbi ke tulang sulbi ke tulang, terus terakhir ke tulang sulbi Abdullah jamaah dimuliakan Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Saya harapkan kepada kita semua yang mendengarkan atau melihat ceramah ini, tapi komeluki rasakan sesuatu yang lain dalam diri, usahakan hadirin sekalian. Mapamula makukewi, para kewi, alitukiwi, jadi tulang sulbita. Betul nah, tapaci ini, apalagi kumalasa-lasa ki, angkana lasa tak boleh, para kailalo itu, wadi minas sabari, mancaji pak buraluku itu matakun ke, dan bisa kita buktikan Bapak Ibu, kita buktikannya. Ya kung misalnya atau malasa-lasa dan seterusnya, sudah sudah negara mau periksa, tanpa liwat ceripana jamaah dimuliakan Allah. Macam apa itu? Marah itu tuh langsung pindah, pacing ya roh. Ciri-ciri kucing itu pacing, sabun terus hadirin sekalian. Dan satu keistimewaannya, ketika engkau tahu tori pacing itu langsung pindah, maka insya Allah ketika ajalmu tiba
maka Allah akan memberitahu kamu melalui tulang sulbimu. Tapi ingat, tidak semua orang mati diberitahu oleh Allah melalui tulang sulbi. Hanya orang-orang yang memelihara tulang sulbinya akan diberitahu oleh Allah melalui tulang sulbi. Bagaimana pemberitahuan Allah? Mapedi sulabiana. Jadi orang-orang yang memelihara, menjaga tulang sulbinya, ketika ajalnya sudah dekat, maka tulang sulbinya sakit. Ya kuliwat lipat dina tulang sulbita, itu satu tanda bahwa tidak lama lagi Anda akan meninggalkan dunia ini. Tapi tidak semua orang mati sakit tulang sulbinya. Hanya yang sakit tahu angkai malitutui jagai tulang sulbinya. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian tulang sulbi ini yang komeno pakai singi tulang sulbita Bapak Ibu pakai jaki cara tertuda. Nah sebab mereka tu tahu macuani tapi dia ni setudan. Iya, mereka minta dia ni setudan. Angkat tutulah Bapak Ibu makan jak tulang sulbi. Itu tulang sulbi Pak, nak puji ku terima lempu nak kue. Ya ku makjek ke make, ini tu bermasalah tu. Ku terima makjek kanya Pak jek kue. Peko cari palang pu mah gampang. Ya ku meki palang pu tulang sulbi tak pakai jaki cara tertudang. Kaya setudang makan jak. Yekut tudang makan jak Bapak Ibu malam pu lekat. Ya tudang makan jak. Tudang bermasalah ke. Makwe tudang. Lihat yang saya. Makwe tudang. Ya tudang makan jak ke. Saya kena contoh naruh tudang makan jak. Patak tu ya lekat. Nuhi menyama tu tak sati tak sini kare. Aja na malam pe curita tabuti kak ban mampir. Patat tu kira lakat tu kita namanya mata sedih. Tapi sini kan namanya mata sedih. Tetap ngalakat tapake. Ya kuturi tudang maku apa ini bermasalah ini jamaah dimuliakan Allah. Patat tu kira maku ini cara memperbaiki tulang sulbi Pak. Dan ini bisa kita perhatikan karena ini sangat mudah. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki tulang sulbi pakai jaki cara masam pajak. Pakai cara masam pajak dan lihat nanti hasilnya ini. Ya kalau masam pajak iru aja tempat kuye. Palung ku dari make jemu. Usahakan begini kaki, menghadap ke kiblat jangan begini. Kan kata aja itu kan ini saya ibaratkan kaki toh. Contohnya kaki kita make aja tempat kuye aja ya. Palung ku dari make. Tanaman jawab tadi. Oke, saya jawab pertama. Yang kedua, kalau kita sholat, palon pui iye pulut tak muka ini harus menghadap ke kiblat. Ya kau mikir pakai jaki tulang sulbi tak? Muka menghadap ke kiblat. De ustaz, nangka dia diserampai maka dah pandang tempat sujudmu. Kan kita dicari pandang tempat sujudmu. Disinilah orang kurang paham. Begini Bapak Ibu, yang wajah ini menghadap ke kiblat, tetapi yang pandang tempat sujud bukan wajah, bukan begini. Itu kan masam pagi makan, kan melihat tempat sujud makan. Tidak, wajah mahal yang melihat tempat sujud mata. Jadi mata yang begini melihat tempat sujud, tapi muka menghadap ke kiblat, mata yang memandang tempat sujud. Dan ini salah satu hal yang memperbaiki tulang sulbi. Dan bisa kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu sholatnya maku usahakan kita pakai kaki begini, kemudian Bapak Ibu lurus begini menghadap ke kiblat. Nyaman kita rasa, Ustaz, pandang tempat sujud, matamu memandang ke bawah. Memandang tempat sujud itu memperbaiki jamaah dimuliakan Allah. Dan bisa kita perhatikan ini. Saya kasih waktu jamaah aja namanya sulamo dari topakero macet itu mah itu nama cerita. Ada yang bisa kita cerita jamaah dimuliakan Allah. Harus dirubah ini Bapak Ibu. Kemudian ini masalah tulang sulbi terus ini. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, kalau jalan kalau mungkin perbaiki tulang sulbi kita
papada pade joka tak nabita. Itu jalannya Nabi memperbaiki tulang sulbinya. Bagaimana jalannya? Jalannya Nabi kan ibaratnya kaki itu kalau jalan jangan kaki begini, usahakan kaki begini, kaki kalau jalan begini, usahakan begini kalau jalan. Jemaah dimuliakan Allah, jangan begini betul aku aja takut kaki empeng ko mapakwe palang ko gere mapake to namanya mata sedingnya tate semui jamaah dimuliakan. Apa salah susah ini dicoba? Ya kau menyamang ya alhamdulillah terus kan? Ya mereka ini namanya, tapi yakin saya ketika apa yang kami sampaikan ini diperhatikan dengan jambore jamaah, maka Anda akan merasakan sesuatu yang lain, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, ya kumate tahu tapahannya itu ya sengi nyawa cidimi ya sengi nyawa tak kena nyawa telu. Satu, ruh jasmania. Dua, ruh rohania. Tiga, ruh sultania. Aja lupa semana yang liwa lampena cidina angka yasar ruh sultania kenri mumri ruh sultania ya kumate tahu ya ruh sultania napa ceking Allah Ta'ala kini napa ceking okoi tulang sulbi tabi ya. Jadi kumate tahu angka mau bacit di nyawa anak itu, angka mau bacit di nyawa anak tahu kendre mundur nyawai okoi ya sengi tulang sulbi. Makanya orang mati itu melihat kita semua yang hadir, orang mati mendengarkan ucapan-ucapan kita. Makanya ketika kita melewati kuburan, maka dia Nabi tak berisalah. Maka dia tak berisalah. Naswa iru to mati neng kalingai. Maka neng kalingai. Mada ada ruh namanya ruh sultania disimpan. Di mana disimpan itu? Di tulang sulbi jamaah dimuliakan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Makanya kok mati tahu ini oh yang kekasih yang kemalaya. Oh kirim Pak, lain kali jamaah dimuliakan Allah. Makanya saya sampaikan kepada kita semua, ya ku angkana keluarga termasuk orang tua telah meninggalkan Bapak Ibu, doakan mereka. Dia akan dengarkan jamaah dimuliakan Allah. Doa anak kepada orang tua itu lebih dibutuhkan orang tua ketimbang dunia dengan isinya. Tapi orang hidup perlu bantuan. Tidak ada orang hidup tidak butuh bantuan. Semua orang hidup butuh bantuan. Tapi ingat, ketika orang mati, orang lebih butuh bantuan ketimbang dia hidup. Kenapa? Orang hidup bisa sholat, orang hidup bisa berjamaah, orang hidup bisa baca Quran. Orang mati tidak bisa sholat, orang mati tidak bisa puasa. Makanya kalau ada orang meninggal, justru lebih harus dan patut untuk selalu dibantu terus jamaah dimuliakan Allah. Maka saya sampaikan, bantu orang tuamu. Kita bantu dengan apa? Bantu dengan doa, karena dia dengarkan dan itu sampai. Kenapa? Karena ada satu ruh yang tersimpan di tulang sulbinya, namanya ruh sultania. Subhanallah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi meraja biasa ke anak-anak salah paham. Mayo kada salah paham. Waktuna tua tomatona dena kana kiri kang agaga. Sisan na mati tomatona nappe na pajine agaga. Dito gaga ko Waktuna tua tomatona dena kana lagi agaga. Sisan na mati tomatona nappe na pajine agaga. Nakiringan di mana? Mati mani. Waktu natu deh, nak kena kiringan mana? Nak kiringan ni sapi. Mati mani. Waktu natu deh, nak kena kiringan sapi. Nak kiringan ni bembe. Mati mani. Waktu natu deh, nak kena kiringan ni bembe. Tunggu tanah tabi ya. Ini biasa salah kiri. Jadi ustaz, mau cek nama kiri mana? Mau cek nama kiri sapi? Mau cek nama kiri bembe? Dewa cek. Tersama kiwa cek dewa cek. Upa pahang ini
maka dia kosapi, bembe, mano, bepa, werinu, dan seterusnya. Memang kirinya ko tomatemu, tapi tak dampai ka, dia nalat. Salah kiri. Kenapa? Nasaba iru agagai dina perlumi tomatemu. Aga na perlu te komante doa, dan itu didengarkan oleh mereka jamaah dimuliakan Allah. Pak doangan kiringan ni tomate Bapak Ibu. Tapi meraja angkaya tomolika mak baca doa nari kupuri malapat tahun. Ia kupuri malapat teh migalada undang baca doa. Angka bola umri mak baca doa. Ia poloka mak baca doa por boleh mapat dialek kakak nata. Madu mapat dialek 20 baki baca doa. Maka dia tudangi pan rasa kak. Oporangi pun pada cengi dia kasih paling rata pada cengi. Iki seni baca dua nih. Namun sini baca doa salamat tahu tuo. Yang kedua maka dekit baca doa warialah untuk tahu mate. Mana ke 20 baki baca doa ini dapat diri awak kue. Maki salah gitu ya hadirin sekalian. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu, angka tahun rema baca doa, Masya Allah, age gina puji tamakon nanre, ya torturin baca doa, itu gak makar. Age gina puji tamakon na riolo, ya torturin baca doa. Kebetulan kasih iru tamakon na riolo, na pujilah manre sokko na pao. Pakan risok pun apa? Si kata kami begitu sok pun apa? Jadi nak baca doa anak-anak sok pun apa? Mak baca doa si sok pun apa? Mak baca doa si sok pun apa? Napan rasa Pak Imam? Magi nasriru Pak Imam tu dah kena penyakit mah. Ya kau dah kena itu penyakit mah si salah sok tahu mak baca doa salah paham. Nasangir baca doa ni untuk tomatena salah ki itu andrewe untuk Pak baca Pak Donangi untuk tomatewe. Tanya Andre untuk tomatewe jamaah dimuliakan Allah kok ini salah pahatai. Itu Andre untuk Pak bacae. Jadi kumelo ki mak baca doang ibu. Ada na salera na tomateta. Tala salera. Ini kan salera na Pak Imam. Jadi kumelo ki mak baca doang tanah jauh Pak Imam. Pak Imam, mereka mak baca doa baca utene ki Pak Imam atom puji manre. Ya kumakel Pak Imam na supalaku abuar ni. Insyaallah makanya batin mak baca lagi selera Pak Imam dan memang makanan itu bukan untuk orang mati. Makanan itu Ibu Pak untuk orang hidup jamaah dimuliakan. Mana untuk orang mati? Ini doa jamaah dimuliakan Allah. Kirimkan doa, mereka dengarkan doamu. Kenapa? Ada satu kehidupan, ada satu ruh, namanya ruh sultania yang tersimpan di tunan sulbi jamaah dimuliakan Allah. Makanya mulai saat sekarang Bapak Ibu, mungkin ilmu ini ya biasa na pandangin titawe, biasa na coba-coba Bapak Ibu, tapi ini sangat yang luar biasa dalam kehidupan ini. Makanya peringatan melalui peringatan Maulid ini kami berusaha mencari bahan lain nasabah. Dan ini semakin rapi kondisi disari ceramah. Sini nasa di pembahasan biasa mana ini bahasa sih. Tapi saya merasa bahwa pembahasan ini mungkin ya hanya 1-2 orang lah yang pernah membahas tentang persoalan sulan sulbi. Jadi harapan saya perhatikan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa merasakan. Kalau Bapak Ibu tidak parate nih yolo, macet itu matu mencerita. Jadi Bapak Ibu, kaya pakai mak bisa tulan sulbi. Kanjakna iya Bapak Ibu. Iya pakai gosok itu matakun kehan. Jadi kau cemikir iya tu pakai mak gosok itu matakun kehan. Iya tu pakai gosok di tulan sumbita. Manya matasep di jamaah dimuliakan. Papi nak dikta meringan. Para saat tak manya. Angkami matoleh itu matakun kehan. Yang bisa merasakan ini hanya orang-orang yang selama ini menjaga, memelihara daripada tulang sumbinya kematapung ke hari insyaallah berkah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan lanjutan ini
kita akan bahas pada tanggal 26. Saya kurang tahu, yang jelas masih ada jadwal saya 1 kali di Kota Sengkan ini, tapi saya kurang tahu di mana tempatnya. Insya Allah kita ketemu di sana Bapak Ibu. Kita akan permantap tamakahkum ke hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini berkah Bapak Ibu adalah ilmu yang bisa kita terima. Jadi ilmu yang bisa kita terima dari saya malam ini adalah ilmu tulan sumbi. Jadi magampang bisa Bapak Ibu. Artinya tidak panjang lebar, tidak meluas pembahasannya. Pembahasannya cuma satu, adalah tulan sumbi jamaah dimuliakan Allah. Harapan saya kepada jamaah, praktekkan apa yang kami sampaikan malam ini. Bapak Ibu bisa merasakan dalam hidup ini insya Allah. Semoga berkah, dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman aminin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami malam ini ya Allah pertemuan yang Engkau ridhai, dan jadikan perpisahan kami sebentar ini perpisahan yang membawa keberkahan. Allahumma ya Allah, jadikanlah majelis kami ini ya Allah majelis yang bermanfaat, majelis yang berkah dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah ilmu yang kami dengarkan malam ini ya Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengamalkan ilmu yang kami terima ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah dan perkenankan seluruh doa-doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami, termasuk seluruh dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah Bapak Ibu kami sebagaimana Bapak Ibu kami mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis kita malam ini bersama kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.